Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak Ibu, satu hal yang paling merusak dalam memandang doktrin keselamatan adalah usaha menghubungkan dan mempertemukan antara dimensi Allah yang ada di luar waktu dalam kemahatauannya dengan dimensi manusia terbatas dalam perjalanan waktu dan yang terbatas pengetahuannya. Coba semua lihat saya. Allah di luar waktu. Bagi Tuhan tidak ada hari ini, besok, kemarin. Maha tahu. Sedang kita ada dalam perjalanan waktu dan yang terbatas pengetahuannya. Tidak bisa dipertemukan ini. Jangan coba-coba dipertemukan. Dua dimensi ini tidak pernah ada titik temu atau perjumpaannya. Kalau jujur dan berpikir sehat, kita mengakui bagaimanapun keduanya tidak bisa ada titik temunya. Ya, Allah ada di luar waktu, sedangkan manusia dalam perjalanan waktu, tidak bisa ketemu. Hanya orang bodoh saja yang memaksakan diri mempertemukan. Oleh karenanya, keduanya tidak boleh dihubungkan atau dipertemukan. Memang ada ayat-ayat yang mengesankan adanya pertemuan antara keduanya. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Ayat-ayat tersebut harus dimengerti dengan cerdas. Kalau ada usaha untuk menghubungkan atau mempertemukan kedua dimensi itu, dimensi Allah dan dimensi manusia, ini akan mengakibatkan kebingungan sehingga menuntut penjelasan yang panjang. Akhirnya juga tidak terlalu berarti, tidak signifikan, berguna bagi kehidupan iman Kristen. Kalau mau memaksakan, nanti akan menuntut penjelasan. Kok bisa dipertemukan? Usaha untuk mempertemukan ini hanya melahirkan pandangan teologi yang rumit, kompleks, sehingga membutuhkan aktivitas pikiran yang kontraproduktif bagi proses keselamatan dalam hidup. Pikiran yang seharusnya digunakan untuk memahami kebenaran firman yang harus terus progresif atau berkembang guna mengantisipasi zaman, digantikan dengan usaha membangun argumentasi guna membela doktrin bahwa Allah menetapkan segala sesuatu sebelum ada waktu. Ketika seseorang mempercayai bahwa Allah menetapkan segala sesuatu yang terjadi sebelum ada waktu, berarti sebelum dunia dijadikan, ini sebenarnya usaha mempertemukan antara dimensi Allah yang ada di luar waktu dalam kemahatauannya dengan dimensi manusia yang ada dalam perjalanan waktu dan yang terbatas pengetahuannya. Bapak Ibu, kita harus menutup pintu ya terhadap kenyataan Allah di luar waktu dengan manusia dalam perjalanan waktu. Ini tidak bisa dipertemukan sama sekali. Tidak ada titik temunya. Kalau dipaksakan, dampaknya negatif, kontraproduktif untuk membangun iman kita. Sebab itu di luar kemampuan kita. Manusia kita menutup pintu hati, pemikiran terhadap fenomena bahwa Allah menetapkan segala sesuatu seandainya iya, itu di luar wilayah kita. Kita harus tetap di dalam wilayah kita, bahwa kita harus bertanggung jawab atas hidup ini. Kita harus taat, berjuang, berusaha untuk menjadi sekudus-kudusnya, sesempurna-sempurnanya, sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa? Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Jadi saudaraku sekalian, ketika seseorang percaya bahwa, kalau ada orang mempercayai bahwa mempertemukan hal ini, dua dimensi ini berdampak positif, itu memaksa. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana kita mau berjuang all out sementara kita satu pihak meyakini Allah sudah menetapkan segala sesuatu, surga, neraka ditetapkan.
Bahkan setiap kejadian sudah ditetapkan. Malaikat jatuh pun ditetapkan. Konyol, saudaraku. Ya, tidak demikian. Oleh sebab itu pikiran kita harus ditutup dari fakta kemahatauan Allah atau apapun yang Allah lakukan di luar waktu kita sekarang. Karena hal itu memang di luar kemampuan kita. Hal tersebut juga tidak akan berdampak positif. Jadi kalau ada yang mengakui bahwa dampaknya positif, jujur saja itu dipaksakan. Jadi pemikiran bahwa bisa ada pertemuan antara Allah yang Maha Tahu, yang telah memutuskan segala sesuatu dengan jalan hidup yang kita jalani, itu kalau meyakini hal itu negatif. Kalau mau dipertahankan terus konsep itu, dia harus membela dalam argumentasi di atas kertas dan perdebatan, tapi tidak dalam fakta hidup sehari-hari. Bisa dibela pendapat itu, sebab kalau di atas kertas mau debat bisa saja, dengan perkataan bisa, tapi untuk hidup setiap hari jujur tidak bisa. Kalau masih merasa bisa, tidak jujur. Bagi kita yang penting adalah menjalani hidup ini dengan tanggung jawab tanpa memikirkan bahwa Allah sudah menentukan kita untuk selamat atau tidak. Tanpa memikirkan itu. Seandainya Allah sudah menetapkan, itu di luar kemampuan kita, di luar batas kita. Ya, jadi batas kita adalah mentaati Tuhan. Nah, tetapi di Alkitab bagaimanapun memang ada yang ditetapkan Tuhan. Tetapi bukan dalam segala hal. Sebab kalau Tuhan menetapkan segala hal, itu bisa merusak tatanan, yaitu tatanan Allah yang memberi kehendak bebas kepada manusia. Dan kita sudah menyinggung hal ini. Tatanan bahwa Allah memberi kehendak manusia. Di dalam Alkitab kita menemukan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan itu menetapkan. Yang pertama, saudaraku, pemilihan dan penetapan Israel sebagai umat pilihan yang dimulai dari Abraham. Ulangan 7 ayat 6, Ulangan 32 8-9, Roma 9 terutama, dan banyak lagi. Allah menetapkan Israel menjadi umat pilihan. Dan keputusan Tuhan ini tidak berdasarkan perbuatan baik, berdasarkan panggilan, tidak berdasarkan perbuatan. Allah memilih Yakub bukan Esau. Sebagai gambaran Allah memilih Israel, tapi tidak memilih yang lain. Sejajar dengan ini, mirip dengan kisah Efraim dan Manasye. Allah menjadikan yang muda lebih besar dari yang tua. Manasye mendapat berkat dari tangan kiri Yakub, kakeknya, walaupun Manasye yang sulung. Sedangkan Efraim mendapat berkat lebih besar dengan tangan kanan Yakub. Jadi Tuhan itu memang menetapkan. Kenapa tidak memilih bangsa lain? Kenapa Israel? Jangan ditanya, itu kebijakan Tuhan yang kita tidak bisa bantah. Tetapi harus dipahami, penetapan pemilihan ini bukan penetapan surga neraka. Pemilihan ini bukan pemilihan yang menyangkut nasib atau keadaan kekal seseorang. Jadi tidak boleh penetapan ini kemudian ditarik, disejajarkan dengan penetapan keselamatan kekal individu. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Kita tidak boleh menghubungkan kemahatauan Allah yang di luar waktu dengan manusia dalam perjalanan waktu yang terbatas pengetahuannya. Ingat, beda. Dia di luar waktu, kita di dalam waktu. Bagi Tuhan itu kan sudah tidak ada hari ini, kemarin, besok. Bagi Tuhan kan sudah tahu siapa yang di surga, siapa yang di neraka. Karena beliau di luar waktu dan dia maha tahu. Sedangkan manusia dalam perjalanan waktu dengan pengetahuan yang terbatas. Ini tidak bisa ketemu. Kalau dipaksa dipertemukan, kacau. Jadi bingung nanti. Dampaknya juga negatif. Sebab kalau orang sudah berpikir Allah menetapkan aku selamat atau tidak, bagaimana orang mau berjuang hidup suci dan sempurna? Jujur saja, sulit. Saya tidak katakan tidak, tapi sulit.
Memang di Alkitab bukan tidak ada penjelasan-penjelasan yang menunjukkan bahwa Allah itu memang menetapkan atau memilih. Seperti misalnya Allah memilih bangsa Israel. Itu tidak berdasarkan kemauan manusia, itu prerogatif Tuhan, hak bebasnya Tuhan. Allah memilih Efraim bukan Manasye. Tetapi jangan lupa pemilihan-pemilihan ini tidak berkaitan dengan keselamatan kekal. Jangan pemilihan Israel disejajarkan atau menjadi tipologi analog dengan pemilihan keselamatan kekal. Itu kesalahan banyak orang, khususnya membahas kitab Roma. Nanti kita khusus membahas kitab Roma pasal 9. Kedua, pemilihan dan penetapan Asyur sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk menghukum umat Israel kalau mereka bersalah kepada Elohim. 2 Raja-Raja 19 ayat 25, Yesaya 37 ayat 26. Ini bunyinya sama. Aku memilih sejak zaman dulu kala tentunya. Kamu akan membuat kota-kota yang berkubu menjadi senyap. Jadi kalau kita melihat ayat itu, kita itu bisa menyimpulkan memang Allah sudah menetapkan dari dulu ya sesuatu. Lihat konteksnya, tidak boleh tidak. Kalau misalnya 2 Raja-Raja 19 ayat 25, coba kita baca dulu ya. 2 Raja-Raja 19 ayat 25. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Ini kan ayat digunakan oleh orang-orang yang berpandangan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu. Saya katakan nanti dulu. Dia juga mengambil ayat-ayat di dalam Ulangan 7 ayat 6 ya. Dan banyak ayat-ayat yang lain untuk menunjukkan Allah menetapkan. Itu yang ditetapkan Israel. Itu tidak ada kaitannya dengan keselamatan kekal atau keselamatan abadi. Lalu juga mengambil contoh Asyur. Bisa dimengerti mengapa Allah begitu peduli kepada bangsa ini. Anda membaca seluruh Alkitab, Anda nggak akan menemukan loh ada bangsa yang diperhatikan khusus, bangsa kafir yang bukan orang Yahudi diperhatikan Allah. Niniwe, ibu kota Asyur, itu mesti dipunahkan Tuhan karena kejahatannya. Tapi Tuhan mengutus Yunus. Karena Allah memang memilih Asyur menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menghukum Israel. Tuhan memang memakai ini, saudaraku. Coba, Tuhan memang memakai Asyur ini. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan memang menetapkan bangsa itu menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi bangsa Yahudi kalau nakal, Tuhan tetap akan hajar dia. Dan Asyur ini alat dalam tangan Tuhan. Dia tidak pilih bangsa Mesir atau bangsa yang lain. Mesir ada bagiannya. Tapi ketika Israel berdiri, ya Yunus yang harus berperkara, saudaraku. Yunus yang harus berperkara. Ketiga, dalam Alkitab juga dikemukakan ada orang yang dipilih, ditentukan Tuhan untuk menjadi hambanya, seperti Yeremia. Yeremia pasal 1 ayat 5. Tuhan mengatakan ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Nah, ini kalimat paling bagus. Aku mengenal engkau. Terus. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Karena mengenal maka kau kukuduskan. Kudus di situ artinya dipisahkan dari yang lain untuk digunakan. Hados. Dikuduskan itu artinya dikhususkan. Dalam bahasa Ibrani-nya hados. Terus? Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jangan ayat ini dipelintir Allah menetapkan sebelum dunia dijadikan.
segala sesuatu. Nanti dulu konteksnya harus tahu. Yang tadi Israel, yang kedua Asyur, yang ketiga Yeremia, atau 1-2 anak yang lain. Tapi ini juga tidak berkaitan dengan nasib kekal seseorang. Yeremia tidak berkaitan langsung dengan nasib kekal. Dan kalau kita membaca cerita Yeremia kan tidak pede, tidak percaya diri. Dia berkata, aku tidak bisa ngomong Tuhan, aku tidak mampu. Sebelum kamu lahir aku mengenal kamu, betul nggak? Ini untuk meneguhkan, ya, meneguhkan. Jadi nubuatan itu bukan penetapan. Nubuatan itu bisa menghibur, meneguhkan, mengingatkan. Ada fungsi nubuat. Keempat, pemilihan dan penetapan yang paling penting adalah pemilihan dan penetapan orang-orang yang memiliki hidup di zaman perjanjian baru. Nah, ini mulai agak repot, tapi ini sudah sering saya kemukakan. Ini loh Bapak Ibu, ingat ini, betul? Ini PL, betul? Ini tidak mungkin menjadi umat pilihan, bukan? Betul, yang ini zaman PB, ini tidak pernah mendengar juga, tidak pernah, ini salah mendengar, cuman ini loh yang mendengar, ini pun sebagian lain cacat misalnya, ini loh umat pilihan. Tapi umat pilihan tidak selalu harus pasti dipilih, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, kata dipanggil, dipilih itu beda dengan dipilihnya di ayat yang lain. Makanya harus ada kejelasan kata pemilihan atau dipilih itu, saudara. Mungkin ada yang berkata, Pak, di Alkitab di Wahyu 13 ayat 8, 17:8, ada yang tertulis bahwa ada orang-orang yang namanya belum pernah tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, ini subtemanya khusus Bapak Ibu. Saya tidak bisa menjelaskan hari ini, karena ini akan jadi perdebatan luar biasa. Saya termasuk ditentang itu hanya karena soal kitab kehidupan. Harus bisa membedakan kitab kehidupan dan kitab kehidupan anak domba. Ini loh, kitab kehidupan, lalu kitab kehidupan anak domba. Nah, di Alkitab masalahnya, seringkali kitab kehidupan anak domba hanya disebut kitab kehidupan. Jadi kita jangan terpancang dengan kata anak domba di situ. Kita lihat konteksnya. Kitab kehidupan anak domba ini muncul pasti berkaitan dengan orang-orang yang layak masuk ke dalam anggota keluarga kerajaan. Disebutkan orang-orang yang ada di Yerusalem, di mana yang najis tidak bisa masuk di situ. Nah, ini orang-orang yang namanya terus dalam kitab kehidupan anak domba. Yang kedua, orang-orang yang telah berjuang untuk Tuhan, yang akan memiliki tempat dimuliakan bersama Tuhan Yesus atau menjadi corpus delicti. Ini anak domba, kitab kehidupan anak domba. Jadi kalau Alkitab mengatakan ada orang-orang yang namanya tidak pernah tertulis dalam kitab kehidupan atau kitab kehidupan anak domba, itu pasti orang-orang yang tidak hidup di zaman perjanjian baru, atau orang yang tidak mendapatkan kesempatan mengabdi melayani Tuhan sepenuhnya. Tapi Pak, di perjanjian baru kok Tuhan berkata, kamu jangan bersukacita, iblis tunduk sama kamu, bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Betul? Tuhan kan tidak menjelaskan ada kitab kehidupan karena domba. Tentu belum tahu orang-orang itu. Lagi pula tidak semua mereka yang mendengar itu namanya tertulis dalam kitab kehidupan adalah domba. Kenapa ini saya persoalkan, saudaraku? Sebab yang disebut umat pilihan itu orang yang mendapat kesempatan untuk mendengar Injil. Tetapi kalau menolak, mereka pun juga akan terbuang. Untuk membahas mengenai kitab kehidupan anak domba ini, nanti secara khusus kita akan bahas, tapi bukan pada kesempatan ini, saudara. Panggilan menjadi umat pilihan bersifat tidak bersyarat atau unconditional election. Jadi tidak bersyarat.
Tetapi untuk benar-benar selamat, dikembalikan ke rancangan semula sangat bersyarat atau menuntut respon. Jadi panggilan itu tidak bersyarat, tetapi keselamatan itu bersyarat. Kalau panggilan itu tidak bersyarat, siapapun suka-suka Tuhan. Kenapa Erastus hidup di zaman baru? Kenapa yang itu tidak? Itu panggilan ini tidak bersyarat. Tetapi kalau keselamatan bersyarat, harus ada salib, harus ada ketaatan. Jangan berkata begini, keselamatan juga tak bersyarat, sebab Allah telah menetapkan selamat atau tidak. Tidak berdasarkan perbuatan orang itu. Loh, nanti dulu. Kalau tidak taat nggak selamat. Karena ketaatan itu respon individu untuk menerima keselamatan. Wah, kalau begitu keselamatan bukan karena perbuatan baik. Oh tidak, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Tapi kalau orang sudah menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus sempurna. Nah, disinilah perbedaan kita dengan banyak orang. Orang kalau berkata selamat ya masuk surga saja. Tapi kalau kita usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Kita mengenal corpus delicti. Mereka tidak tahu apa itu corpus delicti. Nggak nyambung. Karena ada banyak orang yang berkata Allah menentukan segala sesuatu, termasuk orang yang selamat. Udah nggak bisa nyambung sama kita. Makanya kepada saudara saya ajarkan, jangan coba-coba mempertemukan Allah di luar waktu yang maha tahu dengan manusia dalam perjalanan waktu yang tidak maha tahu. Betul? Kita nggak tahu ditentukan atau tidak. Seandainya ada pun bukan urusan kita. Urusanku taat, patuh, setia. That's it, nomor. Tapi kalau di Alkitab ada kesan Pak Allah menetapkan. Mana? Ayatnya mana? Kita lihat dulu. Nih, Allah memilih Israel. Itu Israel. Tapi nggak masalah selamat tidak selamat loh. Yang kedua Asyur. Yang ketiga Yeremia, individu. 3 umat pilihan. Maksudnya orang-orang yang mendapat kesempatan untuk hidup di zaman perjanjian baru. Tapi tidak semuanya pasti selamat. Respon dari orang itu menentukan. Tapi ada orang loh Pak ditentukan binasa. Seperti tulisannya gini Pak. Ada orang-orang yang tidak pernah namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Atau kitab kehidupan anak domba. Tidak pernah tertulis. Jadi memang ditentukan binasa dong Pak. Nanti dulu. Itu tidak pernah mendapat kesempatan untuk masuk keluarga Allah yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Kenapa saya sebut itu? Karena kalimat di dalam Wahyu 13:8, Wahyu 17:8 bahwa ada orang-orang yang namanya tidak pernah tertulis dalam kitab kehidupan. Itu kan kesannya ditentukan tidak pernah selamat, betul nggak? Nanti dulu, itu kitab kehidupan anak domba. Yang paling merusak dalam memandang doktrin keselamatan ketika mempertemukan antara kemahatauan Allah dengan manusia yang tidak maha tahu. Allah di luar waktu, manusia di dalam waktu. Jadi ketika orang berkata Allah menetapkan segala sesuatu yang selamat dan tidak selamat, dia mempertemukan. Betul nggak? Jangan mikir dah. Apakah Allah menetapkan atau Allah tidak menetapkan? Dah, nggak usah dipikir. Yang penting kamu jalani hidupmu hari ini, bertanggung jawab, sungguh-sungguh usaha. Apakah aku ditetapkan atau tidak? Itu bukan wilayahku. Jelas? Oke, jelas? Tapi orang berkata, tapi Pak di Alkitab ada Allah menetapkan. Saya tanya, yang mana? Nih, Israel ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Itu kan Israel, bukan keselamatan individu. Kenapa Allah pilih Yakub bukan Esau? Allah juga tahu Yakub ini bakalan baik, Esau itu jahat. Waktu ditanya istri Ishak, Ribkah, kenapa desak-desakan? Ishak itu kan galau, putus asa. Untuk apa aku hidup kalau punya anak begini? Kan begitu. Tuhan berkata, nanti yang muda akan menjadi tuan bagi yang tua. Itu pun Anda tahu, Esau tidak pernah jadi hambanya Yakub loh. Itu menunjuk satu bangsa, bahwa suatu hari Israel lebih kuat dari Edom. Betul? Oke, itu kan juga harus dimengerti. Itu bukan individu, karena tidak pernah
si Esau jadi hambanya Yakub? Tidak pernah. Esau menurunkan orang Edom, Yakub menurunkan Israel. Hari ini Edom pun lenyap, tidak pernah ada sisanya. Israel masih ada. Dan zaman dulu Edom itu tidak pernah bisa kuat. Israel bisa jadi negara kuat. Itu loh maksudnya. Tapi Pak, ada juga Pak, sejak zaman berkala aku sudah menentukan kota yang berkubu menjadi sunyi senyap karena kamu. Ini Asyur. Emang Asyur dipilih Tuhan untuk menghukum Israel kalau Israel nakal. Makanya Tuhan beri perhatian khusus ke Asyur. Ketika itu masyarakatnya jahat, mestinya dipunahkan, Tuhan suruh Yunus, kasih tahu Niniwe, ibu kotanya Asyur, jangan nakal. Dan Asyur pun bertobat loh. Dan pertobatannya pun diterima oleh Tuhan. Nggak tahu jenis bagaimana pertobatannya. Berarti ini juga bukan bangsa main-main loh. Bangsa yang mengenal Allah juga dalam kadar yang khusus, kadar kecil. Ada lagi Pak, Tuhan mengatakan, kamu dalam kandungan aku sudah mengenal kamu, aku menghususkan kamu, menguduskan jadi hambaku. Itu Yeremia. Yeremia tidak mau jadi hamba Tuhan. Dia merasa minder, tidak bisa ngomong. Tuhan kasih tahu, aku sudah kenal kamu, aku khususkan kamu untuk menguatkan si Yeremia. Dan ingat, kisah Yeremia nggak ada kaitannya dengan keselamatan kekal loh. Jangan tarik kemana-mana. Oh tapi Pak, ada lagi Pak, umat pilihan Allah. Maksudnya umat pilihan Allah bukan pasti selamat. Orang yang diberi kesempatan untuk mendengar Injil. Kelompok yang percaya Allah menetapkan selamat itu juga mengambil ayat yang mengatakan begini. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tuh dipilih. Tapi dia lupa baca ayat sebelumnya dong. Yang pakai pakaian pesta. Jangan dibungut ayat itu lalu tuh dipilih Tuhan. Yang pakai pakaian pesta. Kita harus punya premis dasar yang adil. Jangan premis dasarnya Allah menetapkan. Jadi semua ayat selalu diartikan begitu. Seperti ayat yang mengatakan begini. Bahwa Allah yang memilih kamu, menetapkan kamu supaya kamu serupa dengan Dia. Menetapkan itu maksudnya bukan kamu pasti, tapi begini loh, aku pilih yang di sini ya. Di sini harus nilainya A ya. Itu B boleh. Ini A ya. Itu maksudnya. Tapi belum tentu yang ditetapkannya bisa A. Ada yang jadi C malahan. Betul? Premis dasarnya kalau sudah bilang ini ditetapkan ya, berarti ini pasti selamat. Tidak dong. Penetapan itu supaya sempurna seperti Yesus. Makanya orang harus punya premis dasar yang benar dulu. Jangan premis dasarnya sudah A, semua dibuat A. Seperti firman Tuhan mengatakan begini, ya, tidak seorang pun datang kepadaku kecuali ditarik oleh Bapa. Betul nggak? Tuh, kalau kita membaca bahasa Indonesianya, wah, tidak seorang pun datang kepada Yesus kalau nggak ditarik Bapa. Semua ditarik Bapa. Kata ditarik itu dalam bahasa aslinya bukan aktif, juga bukan pasif, tapi subjunctive. Artinya possibility, kemungkinan. Lagi pula yang namanya ditarik itu diseret atau dikondisi. Murid-murid itu dikondisi untuk bisa ikut Yesus. Tapi nggak semuanya pasti gol loh. Nyatanya Yudas nggak gol kok. Tapi kan ditetapkan Tuhan, dinubuatkan. Jangan ditetapkan loh. Betul nggak saudara? Amin. Kan gitu. Dikondisi kalau Petrus anaknya Herodes, bisa nggak jadi murid Yesus? Ya nggak bisa, maka dikondisi. Kamu itu khusus, aku memilih kamu itu memang dikondisi. Tapi kondisi itu tidak mengambil alih kehendak bebasmu. Makanya saudara, semua ayat-ayat yang bertalian dengan ini saya deketin, saya artikan. Supaya saudara tahu hidup ini bertanggung jawab. Bukan seperti satu cerita yang telah dinaskahkan lalu seorang sutradara menyusun suatu peragaan. Enggak begitu. Pilihan Allah tidak bersyarat. Siapa aja bisa. Artinya umat pilihan Allah, orang-orang yang hidup di zaman perjanjian baru, mau jahat, mau baik, mau siapapun. Tapi untuk selamat bersyarat. You harus beriman. Iman itu apa? Nah, kita tarik lagi, iman itu apa? Ngomong dulu iman. Nah, kalau kamu memahami iman, percaya Yesus, ya sudah, ada beda sama saya. Kalau saya beriman seperti imannya Abraham.
Kalau sampai kamu nurut seperti Abraham baru dibenarkan. Jadi untuk dibenarkan pun perlu proses. Tapi kalau orang mengerti yang namanya iman tuh percaya Yesus, ya udah selamat. Ya saya nggak bisa ketemu orang kayak begitu. Bahkan iman pun katanya karena Tuhan yang menaruh iman. Tidak bisa Tuhan menaruh iman kalau ada firman. Iman datang dari pendengaran oleh firman. Tidak main taruh terus jadi percaya. Nah kalau orang bukan orang Kristen, kenapa? Ya nggak bisa percaya. Kenapa? Ditentukan. Nah begitu nanti jadinya. Selesai sudah, nggak ngomong lagi deh kita. Amin saudara. Harus cerdas mengerti Alkitab. Maka saudara bisa memahami kalau saya berkata, saya bukan 2-3 jam. 10-12 jam bisa lebih untuk nulis begini. Tidak berlebihan saya katakan saudara bersyukur mendengar hal ini. Kalau tidak saudara membaca ayat Alkitab yang tadi kita baca, udah saudara berkata, memang Allah menetapkan. Coba kalau orang membaca Efesus 1 ayat 4. Orang-orang yang bodoh sudah deh kebawa dalam kebodohan. Coba dibaca. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Coba terus. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Coba ulangi, baca lagi. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kalau premis dasarnya Allah menetapkan segala sesuatu, membaca ayat ini langsung berkata, Allah menetapkan kita selamat sebelum dunia dijadikan. Betul nggak? Dan saudara terima saja. Tapi kalau kita belajar dengan benar, maksudnya begitu, bukan begitu. Allah memilih kita, menetapkan kita supaya suci. Begitu you percaya Tuhan Yesus, you tidak boleh nggak suci. You harus sempurna, itu maksudnya. Sekarang tinggal bagaimana orang memandang. Jika Tuhan mengatakan Allah menetapkan keselamatan seseorang, berarti Tuhan membiarkan orang binasa. Dan itu hal yang tidak mungkin dilakukan Allah. Kenapa? Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Udah jelas tidak mungkin. Allah tidak mungkin menetapkan orang masuk neraka. Udah jelas itu. Lalu bagaimana menyelesaikan ayat-ayat itu? Makanya harus cerdas dilihat. Dipahami secara cerdas. Oleh karena hal ini rumit, maka saudara pusing. Tapi kalau selesai ulang ini nggak pusing kan? Oh gitu ya, iya. Nah baru nanti sudah baca. Jadi kalau kita ini kan ada di kotak atau ruangan waktu yang terbatas, sedangkan Allah di luar waktu. Jangan kita menarik-narik Tuhan dan kita mau masuk-masuk lagi di dalam wilayahnya Tuhan. Kita biar ada di wilayah kita, taat, patuh, setia, bertobat. Kalau kau tidak bertobat, tidak melakukan kehendak Bapa, engkau ditolak. Betul nggak? Jangan nanya, aku ditentukan nggak? Kalaupun you persoalkan itu, saya juga nggak keberatan. Oke, kita persoalkan. Bagaimana you yakin you dipilih Tuhan? Kalau saya percaya Pak. Percaya itu apa dulu? Nanti nggak ketemu loh sama saya. Percaya itu apa dulu? Pistewo, menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya. Sudah belum? Pasti belum. Berarti belum dipilih dong. Tapi kalau pengertian percayanya adalah, ya dia Tuhan dan Juru Selamat, ya udah dipilih semua deh. Betul nggak saudara? Tapi kalau orang dipilih Pak, itu akan punya ketekunan. Seberapa tekunnya? Apa ukuran ketekunanmu? Saya persoalkan lagi. Tapi kalau kita ikuti Pak Eras, kita nggak ada kepastian keselamatan. Tapi kalau kita percaya Allah memilih kita, kita punya kepastian keselamatan. Saya persoalkan, apa landasan kepastian keselamatanmu? Yakin? Tidak. Landasan keyakinan, landasan kepastian keselamatan harus buah-buah kehidupanmu. Makanya selamat itu apa? Dikembalikan ke rancangan semula. Semacam apa itu? Itu urusan you dengan Tuhan. You cari sendiri dong. Jangan yang tanya saya dong. Tunjukin dong Pak. Siapa yang tahu batin manusia? Engkau memberikan seluruh hartamu tanpa kasih sia-sia. Nah kasih itu apa? Semua tindakan sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Yang gimana? Itu urusannya sendiri, jangan tanya saya. Saya hanya menjadi mentor, bukan mediator. Pak, kenapa sih Bapak kok ngurusin sampai segini-segini amat? Ini yang diperdebatkan ratusan tahun oleh gereja. Ratusan tahun.
Kalau selama ini banyak rahasia-rahasia firman yang disingkapkan, yang bertalian dengan hal-hal praktis, ini hal-hal dogmatis. Jadi lebih tinggi. Harus menggunakan nalar yang maksimal dan optimal. Allah memang Maha tahu. Dia sudah tahu segala sesuatu yang akan terjadi secara sempurna. Termasuk siapa manusia yang selamat dan siapa yang masuk neraka. Bagi Allah sejarah dunia sudah berakhir. Dia tahu dari awal hingga akhir. Yang terkecil pun tidak lolos dari pengamatannya. Tetapi hendaknya realitas dahsyat dari Allah yang Maha tahu ini tidak dihubungkan dengan perjalanan hidup kita hari ini. Itu urusan Tuhan. Kenapa sih Pak Eras ngotot begini? Kalau saudara tidak tahu, saya kasih tahu. Sebagian besar orang Kristen dan gereja di dunia ini meyakini Allah menetapkan siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Udah, terpaksa saya ngomong. Sebagian besar dari orang Kristen dan gereja di dunia ini, dunia loh, terutama gereja di Eropa, punya teologi Allah menetapkan siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Kita mencoba untuk menggugat, itu salah. Saya tidak bermaksud mau menjadi lebih besar, tapi saya tahu kebenaran begini. Jadi kalau kita meyakini Allah itu menetapkan segala sesuatu, itu akhirnya membuahkan pemikiran Tuhan itu bukan Tuhan yang baik. Nah, sudah saya beritahu kan di sini kan, baik buruk kan menurut Tuhan Pak, bukan menurut kita. Adil nggak adil kan Allah, siapa kita? Memang ada ayat yang mengatakan di Roma 9. Siapa kamu menuntut keadilan Tuhan? Kalau Allah berbuat demikian, siapa kamu mengatakan itu tidak adil? Itu di dalam Roma 9. Maksudnya itu bukan pemilihan keselamatan Israel. Kenapa Allah pilih Yakub? Tidak asal. Tidak adilkah itu? Siapa kamu mau mengatakan dia adil tidak adil? Itu kan ditulis, Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada orang-orang Yahudi yang menekankan Taurat. Lalu Paulus berkata, dibenarkan bukan karena melakukan hukum ya. Tuh, dibenarkan karena iman. Kalau Allah mengatakan begitu, siapa kamu? Gitu. Tapi itu dikaitkan dengan pemilihan Israel. Apakah tidak adil kalau Allah pilih Israel? Itu bukan masalah buat kita, amin. Tapi kalau keselamatan kekal jadi masalah. Itu yang kita persoalkan. Allah memilih Israel, tidak memilih orang Jepang, nggak masalah. Tapi kalau Allah memilih si A selamat, si B tidak, itu jadi masalah. Itu yang kita gugat. Itu yang kita gugat. Tuhan tidak begitu, bro. Allah menetapkan Israel, tidak memilih bangsa lain. Setuju? Tapi Allah tidak menetapkan orang selamat dan yang lain ditetapkan binasa. Itu yang kita tidak mau terima. Dan untuk itu, saya harus menemukan banyak kebenaran untuk itu. Tetapi kan penjelasan mereka itu mengatakan bahwa Tuhan menetapkan semua ini sebagai alat kemuliaannya. Saya nanti tulis ini, belum selesai nih. Kalau Allah dimuliakan dengan cara semenang-menang, itu bukan pribadi yang agung. Pribadi yang agung ketika Allah memberi kehendak bebas dan orang rela memuliakan dia. Itu yang benar. Jadi biasanya orang yang berpandangan bahwa Allah menentukan segala sesuatu termasuk manusia yang ditetapkan untuk selamat, memahami fenomena tersebut sebagai rahasia Allah yang tidak boleh diganggu gugat. Itu misteri Tuhan. Kamu gak boleh ganggu gugat. Saya tidak menggugat Tuhan. Seandainya Allah menetapkan ABC pun juga seandainya, saya nggak berat menggugat. Tapi itu bagian Tuhan, bukan bagianku. Tetapi kalau kamu mengajarkan Allah menetapkan siapa yang selamat, siapa yang binasa, kamu menghubungkan kemahatauan Allah dan Allah di luar waktu dengan kita manusia yang ada dalam perjalanan waktu dan yang tidak maha tahu. Itu yang saya gugat. Itu yang saya gugat sebenarnya, bukan Tuhan kenapa engkau menetapkan. Aku tidak berkata begitu. Seandainya dia buat begitu, aku tidak berat menggugat. Tetapi aku tidak mengatakan
Allah menetapkan, aku tidak tahu karena aku tidak menghubungkan kemahatauannya, dan dia di luar waktu dengan hidupku hari ini. Yang kugugat ketika engkau mengatakan Allah menetapkan siapa yang selamat, siapa yang binasa. Itu yang kugugat. Aku tidak menggugat Allah, siapa aku menggugat dia. Dan kalau kau berkata Allah berbuat begitu, itu keadilan dia. Seandainya Allah buat begitu pun juga saya tidak menggugat. Tetapi yang dimaksudkan adil tidak adil itu ketika dia memilih Israel, bukan keselamatan. Nah, itu yang saya persoalkan. Jadi misteri-misteri ini, saudaraku sekalian, yang sudah dipahami dengan akal sehat dan tidak memiliki implikasi, untuk apa? Hanya untuk sebuah pandangan imajiner. Sekarang implikasinya apa kalau you yakin Allah telah menetapkan you selamat? Coba implikasinya apa? Tenang, dapat anugerah, punya kepastian keselamatan. Apa benar? Saya persoalkan, tidak. Aku harus berpikir, aku tidak tahu. Kan itu di luar waktu, di luar kemampuanku mengerti. Aku taat, aku patuh. Seakan-akan aku tidak terpilih, seakan-akan tidak ditentukan, supaya aku mencapai target setinggi-tingginya. Sebab sulit memiliki ketekunan, sulit memiliki ketekunan iman jika berpikir Allah telah menentukan segala sesuatu. Sulit untuk memiliki tekunan kalau seseorang sudah berpikir Allah menentukan siapa yang selamat, siapa yang binasa. Masuk Pak. Jangan dipersoalkan di atas kertas dan perdebatan, tapi selesaikan dalam hidup sehari-hari. Apakah Anda bisa tekun mencapai target corpus delicti kalau Anda sudah yakin bahwa Allah menetapkan siapa yang selamat? Masalahnya kan orang nggak tahu itu corpus delicti. Ya udah nggak bisa nyambung sama kita. Amin.